Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi IAIN Curup, mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu psikologi perkembangan peserta didik. Kata kuncinya dari psikologi perkembangan peserta didik adalah gejala-gejala psikis atau gejala-gejala kejiwaan. Karena kita tidak bisa mengetahui jiwa seseorang, apa yang ada di dalam hatinya, kita tidak tahu. Yang kita ketahui adalah gejala-gejala yang timbul dari kondisi jiwa seseorang. Sebagai contoh, dia marah. Dia marah itu dia tunjukkan dengan sikap dia misalkan tidak hadir dalam proses perkuliahan. Kemudian dia kecewa, kemudian dia frustasi, depresi dan lain sebagainya. Itu gejala-gejala kejiwaan. Dan itu yang kita coba mengidentifikasi, mempelajarinya. Dalam materi kali ini Bapak akan menyampaikan bila psikologi perkembangan peserta didik yang sebelumnya kita jelaskan menurut Imam Al-Ghazali sudah memberikan tahap-tahapan dari perkembangan manusia, mulai dari masa anak-anak, masa remaja sampai dengan masa tua. Dan kemudian Imam Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa ya tidak cukup hanya berbicara pada masa anak-anak seperti ini pertumbuhannya, perkembangannya, tidak. Tetapi juga bagaimana perkembangan aspek kejiwaan keagamaannya. Karena semakin baik jiwa keagamaan itu, ya tentu pertumbuhan perkembangannya juga baik. Tidak hanya dari aspek fisik, tetapi aspek psikisnya. Semakin matang, semakin dewasa dalam hal menentukan suatu keputusan, bijaksana dalam membuat suatu keputusan ya, atau bertindak dengan baik, dan selalu mengedepankan ya tadi aspek-aspek religiusitas. Jadi perkembangan itu, pertumbuhan itu jangan hanya dilihat pada aspek fisik. Sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali tadi, ya dilihat juga perkembangan keagamaannya bagaimana, perkembangan sosialnya bagaimana. Dan itu sangat penting ya. Kadang pada posisi remaja tapi tidak mencerminkan keagamaan seorang remaja. Pada posisi dewasa misalkan, tapi tidak mencerminkan dewasa posisi keagamaannya. Jadi penting sebenarnya ya perkembangan itu tidak hanya diikuti dengan perkembangan fisik, tapi perkembangan ruhani ya juga harus diperhatikan. Yang mulai dari penanaman nilai-nilai karakter ya, sebagaimana yang sudah ada di dalam kurikulum kita. Sikap jujur, kemudian sikap adil, mengedepankan musyawarah, mengedepankan kepentingan umum daripada pribadi, bersikap sopan dan santun dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Karena perkembangan manusia itu yang pertama ya tadi perkembangan fisik, ya bisa dari makanannya atau nutrisinya. Kemudian perkembangan sosio-emosional, ini tadi yang kita jelaskan. Perkembangan sosio-emosional ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana memahami keagamaan dengan baik. Bagaimana dulunya sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama. Itu luar biasa. Karena kan yang sangat dibutuhkan adalah ya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya kalau cerdas saja ya tidak cukup. Tapi yang penting itu adalah dia memiliki akhlak yang baik, kemudian dia cerdas, itu ya Masya Allah. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama perkembangan dari secara fisiknya tadi, kemudian perkembangan emosi, sosio-emosionalnya tadi, dan yang terakhir adalah perkembangan
pada aspek keagamaannya. Nah, ini lebih spesifik. Karena memang kita bisa geliat ya di akhir-akhir, bukan di akhir-akhir sebenarnya ya, geliat sekolah-sekolah Islam itu sungguh luar biasa, banyak diminati oleh masyarakat kita, dan bahkan ada sekolah yang biayanya mahal, tetapi ya orang tua tetap memasukkan anaknya sekolah di situ karena harapannya tadi ya, saya tidak mau anak saya hanya berkembang bertumbuh secara fisiknya saja, sehat, ganteng, cantik, itu kan ya fisik, tetapi orang tua kepengen tuh ya, kita juga kepengen ya pertumbuhan fisiknya bagus, kemudian pertumbuhan ya tadi sosio emosionalnya bagus, kemudian pertumbuhan keagamannya bagus, jadi semakin mantap semakin dewasa. Selanjutnya kalau kita membahas lagi psikologi perkembangan peserta didik, ini sangat menarik sebenarnya kan. Buku yang terkenal misalkan buku dari Elizabeth Harlock, wah itu kalau kita baca itu sangat detail ya, bagaimana memang setiap fase pertumbuhan perkembangan manusia itu yang memiliki tugas-tugas, memiliki tanggung jawab. Misalkan pada posisi anak-anak apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, pada posisi remaja apa tugasnya dan tanggung jawabnya, sampai dengan pada masa dewasa. Ini juga menjadi kajian yang sangat penting, karena apabila mengetahui misalkan pada masa anak-anak itu tugasnya ini, tanggung jawabnya ini, jadi peran dari orang tua sebagai fase yang dewasa itu tahu apa yang harus dia lakukan kepada anaknya, apa yang harus dia berikan kepada anaknya. Terima kasih, itu singkat sih, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.